Siapa nak? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian itu kirim chat tapi malah disalahartikan? Atau mungkin kalian sendiri yang salah nangkep apa maksud dari orang lain itu melalui media sosial. Sekarang di era digital, apalagi dengan adanya teknologi AI, komunikasi memang jadi lebih cepat dan juga praktis. Tapi di sisi lain justru lebih mudah terjadi kesalahpahaman. Nah, di video kali ini kita bakal bahas gimana sih sebelumnya dampak AI terhadap cara kita berkomunikasi dan juga cara kita memahami pesan dari orang lain. Isu terkini teknologi. Saat ini, teknologi seperti artificial intelligence, chatbot, dan media sosial berkembang sangat pesat. Contohnya seperti penggunaan AI dalam customer service atau komunikasi bisnis digital. Tapi, di balik kemudahan itu, muncul masalah baru, yaitu kurangnya interaksi langsung, pesan sering disalahartikan, dan munculnya bias dalam memahami informasi. Ini jadi isu penting karena komunikasi sekarang lebih banyak dilakukan digital dibandingkan tatap muka. Kalau dilihat dari materi persepsi, seseorang itu mempunyai cara dalam memahami pesan. Persepsi itu dipengaruhi oleh pengalaman dan emosi dan situasi. Contohnya seperti saat seseorang melakukan komunikasi melalui chat dan orang tersebut mengatakan terserah. Bisa diartikan dengan orang tersebut situasinya dalam kondisi marah, santai, atau cuek. Padahal maksud aslinya itu berbeda. Artinya dalam komunikasi digital itu persepsi sangat menentukan apakah pesan itu berhasil atau malah menimbulkan konflik. Selain persepsi, kita juga harus punya kemampuan dalam listening ataupun mendengarkan dengan baik, walaupun dalam bentuk digital. Dalam komunikasi bisnis, listening itu bukan hanya sekedar membaca ataupun mendengarkan saja, tetapi juga memahami maksud yang sebenarnya, tidak langsung menyimpulkan dan melakukan klarifikasi. Tapi masalahnya sekarang, masih banyak orang itu yang langsung merespon tanpa memahami terlebih dahulu. Kemudian multitasking saat berkomunikasi atau bahkan salah fokus. Inilah yang menjadi penyebab miskomunikasi semakin sering terjadi. Adapun solusi atau pendapat pribadi, menurut kelompok kami di era teknologi ini, kita harus lebih bijak dalam berkomunikasi. Kita perlu meningkatkan kesadaran terhadap persepsi, lebih sabar dalam memahami pesan, dan menerapkan listening yang baik. Dengan begitu, teknologi tidak jadi penghambat, tapi justru membantu komunikasi jadi lebih efektif. Jadi teknologi memang mempermudah kita dalam cara berkomunikasi, tapi cara kita memahami dan mendengarkan tetap jadi kunci utama dalam komunikasi. Terima kasih, itu saja yang dapat kita sampaikan dalam materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum.